Salam sejahtera bagi para sahabat dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di dalam anamnesis episode ke-11. Kita tahu bahwa musik adalah sesuatu yang sangat indah. Indah untuk dinikmati, tidak terkecuali dengan musik gereja. Nah, lagu-lagu gereja khususnya entah masuk genre himne atau gospel atau lagu rohani populer, bukan cuma sekedar alunan nada dan kata. Lagu-lagu itu punya muatan makna teologis. Tentu saja terkait erat dengan tradisi teologi dari sang pencipta lagu, baik syair dan atau melodinya. Namun di sana-sini, lagu-lagu yang sebenarnya indah dan memiliki makna yang dalam tidak dinyanyikan dengan tepat sehingga kehilangan maknanya. Misalnya, lagu Kami Puji dengan Riang yang terdapat di dalam kumpulan Kidung Jemaat nomor 3. Di sana-sini dinyanyikan dengan tempo yang sangat lambat. Harga not pun diabaikan, sehingga lagu ini menjadi lagu yang hambar, tanpa makna. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui latar belakang sebuah lagu, kita dapat menyanyikannya dengan lebih benar, dengan lebih penuh makna. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, mari kita dengar lagu Joyful, Joyful, We Adore Thee, yang dinyanyikan oleh umat bersama dengan kelompok paduan suara dengan iringan orkestra di Albert Hall, London, Desember 2012.
Joyful, joyful, we adore thee. Kami puji dengan riang. Tadi kita mendengar bahwa lagu itu dinyanyikan dengan tepat. Dan karena itu membangkitkan suasana seperti yang diharapkan oleh sang pencipta. Siapa penciptanya? Syair dari lagu Joyful, Joyful, We Adore Thee ditulis oleh Henry Van Dyke. Dia seorang Amerika, lahir di Pennsylvania tahun 1852. Van Dyke adalah seorang pendeta gereja Presbyterian. Di zamannya dia diakui sebagai seorang pengkhotbah yang penuh karunia. Selain itu dia juga seorang sarjana. Dia menjabat sebagai profesor sastra di Princeton University dari tahun 1900 sampai dengan 1923. Lalu dia juga sempat menjadi pendeta Angkatan Laut Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia Pertama. Dia pernah juga menjadi duta besar di negeri Belanda dan Luxembourg, diangkat oleh Presiden Woodrow Wilson. Para sahabat, syair lagu ini ditulis oleh Van Dyke ketika ia mengunjungi Williams College di Williamstown di Massachusetts tahun 1907. Ia terpesona dengan pemandangan alam yang indah di Berkshire. Van Dyke lalu menulis sebuah syair. Dia menyerahkan syair itu kepada sahabatnya, Harry Garfield, yang adalah rektor perguruan tinggi tersebut. Van Dyke menyerahkan sambil berkata, "Ini adalah sebuah himne untukmu. Gunung-gunung di sekitar sini memberi inspirasi kepadaku. Menurutku syair ini cocok untuk dinyanyikan dengan melodi Simfoni ke-9 karya Beethoven." Simfoni ke-9 dalam tangga nada D minor adalah simfoni terakhir yang ditulis oleh Ludwig van Beethoven. Ia selesai menggubahnya pada tahun 1824. Ludwig van Beethoven adalah salah seorang komponis terbesar sepanjang sejarah. Ia telah mengarang ratusan simfoni, kuartet, sonata, fidelio, kantata, dan banyak lagu-lagu gerejawi maupun lagu-lagu umum. Simfoni nomor 9 dianggap sebagai salah satu mahakarya, masterpiece dari Beethoven yang digubah ketika ia sudah mengalami tuli sepenuhnya pada usianya yang ke-54 tahun. Luar biasa. Beethoven dia pernah menulis demikian. "Bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain." Itu dikatakan Beethoven setiap kali ia mengurung diri dan menghasilkan sebuah karya musik. Nah, kita kembali kepada Van Dyke. Kita perlu mengingat bahwa Van Dyke menulis syairnya ini ketika ketegangan di Eropa sedang meningkat menjelang Perang Dunia Pertama. Catatannya sendiri mengenai syair lagu ini sebagai berikut. Kata-kata dalam syair ini merupakan ungkapan perasaan dan harapan umat Kristen masa kini yang tidak takut bahwa ilmu atau revolusi apapun dapat menumbangkan kerajaan sorga. Syair ini mengungkapkan rasa percaya dan pengharapan. Salah satu gagasan Van Dyke adalah bahwa kasih karunia Allah bagi kita harusnya melahirkan kasih persaudaraan bagi sesama. Dengan pertolongan Allah, kita dapat mengatasi perselisihan dan dibangun dalam sukacita Tuhan, yaitu pada saat kita membagikan kasih kita kepada setiap orang lain
setiap waktu, setiap saat. Keyakinan itu tercermin dalam syair yang ditulisnya. Dalam bait pertama, di sana disebutkan ada dua macam sinar yang memegang peranan penting dalam hidup ini. Pertama, sinar matahari yang membuat bunga bertumbuh berwarna indah, sedap dipandang mata. Dan yang kedua adalah sinar cahaya dari Tuhan yang melenyapkan kabut dosa, derita, dan kebimbangan. Lalu di dalam bait ketiga dijelaskan bahwa segala ciptaan Tuhan memantulkan sinarnya, mengajak kita manusia untuk memuji Tuhan. Kemudian dalam bait keempat, ajakan untuk memuliakan Tuhan dipertegas lagi, mengagungkan kasih dalam lagu pemenang, ajakan yang penuh dengan pengharapan. Jadi, para sahabat, kita bisa melihat bahwa lagu Joyful, Joyful, We Adore Thee, kami puji dengan riang, sesungguhnyalah sebuah masterpiece, sebuah mahakarya yang tercipta dari talenta istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada dua orang anak manusia, Ludwig van Beethoven dan Henry van Dyke. Musiknya dikarang oleh salah seorang pemusik terbesar sepanjang sejarah musik dunia, Ludwig van Beethoven. Syairnya ditulis oleh seorang profesor sastra sekaligus seorang pendeta, Henry van Dyke. Tidak perlu diragukan dari sudut sastra maupun makna teologinya. Nah, para sahabat, ada satu hal lain yang menarik dari lagu ini, bahwa lagu ini menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan dalam film Sister Act kedua tahun 1993. Joyful, Joyful, We Adore Thee dinyanyikan dengan interpretasi dan cara yang sangat berbeda dengan interpretasi dan cara konvensional, tapi sangat mengena dan terasa nyaman untuk generasi muda saat itu. Nah, bagi saya, interpretasi dan cara menyanyikan versi konvensional maupun versi modern bukan soal mana benar, mana salah. Masing-masing mau mengagungkan Tuhan dan mengajak kita untuk terus percaya pada kuasa Tuhan dan mengagungkan Tuhan sesuai dengan konteks kehidupan di mana kita berada. Lagu itu mengingatkan saya akan Mazmur 98. Mari kita coba lihat sejenak Mazmur 98. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur ini, kalau Anda baca secara keseluruhan, pasal 98, ia bukan cuma mengajak manusia untuk memuji Tuhan, tapi juga segenap alam. Dan melalui alam yang Tuhan ciptakan, makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan, bukankah memang kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan terpantul, terpancar? Pada saat-saat di mana kita belum bisa bepergian ke tempat-tempat di mana biasanya kita berlibur dan seterusnya, sekurangnya kita bisa keluar rumah, menatap birunya langit yang sudah makin jernih karena berkurangnya polusi. Kita bisa melihat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga, baik yang ada di kebun kita atau kita nikmati yang ada di kebun tetangga kita. Kita bisa menikmati kicauan burung, bermain dengan hewan peliharaan, dan sebagainya. Semua kemuliaan Allah itu mestinya makin membangkitkan sukacita dan sekaligus pengharapan di dalam diri kita bahwa sungguh Tuhan kita, Ia
adalah Sang Pencipta yang maha baik. Nah, sekarang mari kita nikmati Joyful, Joyful We Adore Thee versi The Sister Act 2. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee. Your teacher says take off your robes. Hail Take off your robes. Do it quickly, come on. I don't know, just take off your robes. Put on anything you want. If we're gonna go out there, we're gonna go out there comfortable. Some of us. Pain and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Fill us with the light. Oh, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee. Hail Thee as the Son above. Sail the clouds of sin, sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Drive it away, giver of immortal gladness. Fill us with the light of day. Light of day. Check the rhyme. What's up? Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. And in my life I put none before Thee. Yeah. Since I was a youngster, I came to know that You was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding, and I'm down with the king, so now I'm demanding that you tell me who you're down with. See, 'cause all I know is that I'm down with G.O.D. And I'm a G.O.D. And you know me. You know what G.O.D. And you know me. And I'm a G.O.D. And you know me. Who's on G.O.D.? Everybody, come and join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning star began. The Father of love is riding over us. What have you done for Him lately? Ooh, yeah. What have you done for Him lately? He watches over everything, so we sing joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory, Lord, hearts unfold like flowers before Thee. Hail Thee as Son above. Sail the clouds of sin, sadness, drive the dark of doubt No matter where we need you today. We need you. I'm here. Fill up, fill up, fill up, Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau bukan cuma Allah yang maha kuasa, tapi juga Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan memperdulikan kami. Engkau membangkitkan pengharapan, sukacita di dalam kehidupan kami lewat pantulan segala ciptaan-Mu. Kami masih boleh menikmati cahaya dan kehangatan sinar matahari. Kami masih boleh menikmati kelap-kelip bintang-bintang di langit menemani bulan.
kami boleh melihat hijaunya pohon-pohonan yang Kau ciptakan, indahnya bunga-bunga dan seterusnya. Dan biarlah semua itu membangkitkan dalam diri kami sukacita yang mendorong kami mau turut memuliakan Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Dan biarlah dengan kekuatan yang daripadamu, kami juga dimampukan untuk terus percaya dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami buat. Jadikanlah hidup kami hidup yang memantulkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat melihatnya dan turut memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai kita berjumpa lagi di dalam tayangan anamnesis episode ke-12. Tuhan tetap beserta kita.